Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sadisu fi fadilatil wudu'i. Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab. As-sadisu kang nomor 6. As-sadisu kang nomor 6. Nah, berarti ini bab yang ke-6. Fi fadilatil wudu'i iku ing dalem utamane wudu. Fi fadilatil wudu'i iku ing dalem utamane wudu. Nah, kalian sudah belajar tentang pasal wudu di bab fikih, kan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabane wong. Man utawi sabane wong. Man utawi sabane wong tawaddoa iku lamun wudu. Tawaddoa iku lamun wudu sapa man. Tawaddoa iku lamun wudu sapa man. Tawaddoa iku lamun wudu sapa man. Lis-sholati kanggo sholat. Lis-sholati kanggo sholat. Lis-sholati kanggo sholat. Fa'asana mongko bagusake sapa man. Fa'asana mongko bagusake sapa man. Fa'asana mongko bagusake sapa man. Al-wudu'a ing wudu. Al-wudu'a ing wudu. Summa qoma nuli ngadeg sapa man. Summa qoma nuli ngadeg sapa man. Summa qoma nuli ngadeg sapa man. Ila sholati maring sholat. Ila sholati maring sholat. Ila sholati maring sholat. Fa innahu mongko satemene man. Fa innahu mongko satemene man. Yakhruju iku metu sapa man. Yakhruju iku metu sapa man. Yakhruju iku metu sapa man. Min khoti'atihi bayane. Tulis saya ini. Bayane saking dosane man. Bayane saking dosane man. Min khoti'atihi bayane saking dosane man. Min khoti'atihi bayane saking dosane man. Kayauma waladathu ummuhu. Kayauma waladat
kaya dina melahirkan. Kayauma waladat kaya dina melahirkan. Kayauma ya apa? Kayauma waladat kaya dina melahirkan. Hu engman ummuhu sapa ibune man. Ummuhu sapa ibune man. Jadi hadis yang pertama ini itu menjelaskan barang siapa yang wudhu untuk sholat dan dia menyempurnakan wudhunya, baik dalam hal fardunya, baik dalam hal sunnahnya. Baik, berarti kemarin ketika belajar di fikih fardunya wudhu berarti ada 6. Berarti 1 niat, 2 membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga mengusap sebagian kepala, ya kan? Terus sebagian kepala, yang keempat kaki. Berarti nomor berapa tadi? 5 kan? 5 itu 5. Yang keenam berarti tartib. Berarti 6. Berarti harus menyempurnakan ke-6-6-nya. Berarti harus tahu sunnah-sunnahnya juga. Berarti sunnahnya apa? Membaca basmalah atas niat. Baca basmalah dulu. Berarti sunnahnya lagi berarti berkumur. Lalu menyedot air ke hidung itu. Lalu apa lagi? Mengusap seluruh kepala. Langsung membasuh telinga sama apa lagi? Dilakukan 3 kali. Lalu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya, berarti itu sunnah-sunnahnya. Lah, ketika disempurnakan, maka itu dosa-dosanya diampuni seperti halnya kalian baru dilahirkan ibumu. Jadi maksudnya apa? Kok sampai diampuni dosanya seperti halnya baru dilahirkan? Kalau ini berarti kalau teksnya seperti ini, itu teksnya berarti yang diampuni dosa-dosa kecil. Jadi seperti halnya di Nabi itu sering Gufiralahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, seperti itu. Jadi kayak yang ini seperti halnya dilahirkan, baru dilahirkan, berarti kan seperti nggak punya dosa. Tapi yang di sini itu yang dimaksudkan yang diampuni dosa-dosa kecil. Kalau masalahnya dosa besar, nanti permasalahannya beda. Nanti kalau punya dosa besar, kalau jadi orang fasik itu harus minta ampunan yang memang khusus apa yang memang dia lakukan. Ya kan? Ketika dia melakukan dosa besarnya itu, ya memang harus meminta ampunan tentang hal itu, harus taubatan nasuha. Itu kalau kayauma waladat ummu, itu yang diampuni dosa-dosa kecil. Kalau masalah dosa besar, minta ampunan yang khusus, ya. Ini taubatan nasuha. Nah, selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa li sholati wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas sholatil ukhra
sallallahu alaihi wasallam. Lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi berarti hadis yang tadi mengatakan sampai diampuni semua dosa-dosa kecilnya seperti halnya baru dilahirkan. Ini man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Tawaddoa iku lamun wudu sapa man. Tawaddoa iku lamun wudu sapa man. Lis sholati kanggo sholat. Jadi ini wudunya untuk melakukan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Wasolla lan sholat sapa man. Wasolla lan sholat sapa man. Masalah an sholat sapa man. Kafara mongko ngapura. Allahu sapa Allah. Dunubahu ing pira-pira dosane man. Dunubahu ing pira-pira dosane man. Marupane dosa bainahu kang ing dalem antarane wudu. Bainahu kang ing dalem antarane wudu. Wa baina sholati lan ing dalem antarane sholat. Wa baina sholati lan ing dalem antarane sholat. Wa baina sholati lan ing dalem antarane sholat. Al-ukhra kang liya. Allati rupane sholat tali kang nyandingi apa sholat ha ing alati tali kang nyandingi apa sholat ha ing alati. Nanti hadis yang ini menjelaskan barang siapa yang wudu. Kalau ini sama wudu untuk sholat, maka ketika wudu untuk sholat lalu melakukan sholat, ya kan? Setelah wudu sholat, nah itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya antara wudu dengan sholat yang lainnya. Entah, berarti ini wudu, ya kan? Ini waktu wudu, ya kan? Wudu ini sholat ini. Nanti setelah wudu sholat. Nah, diampuni sampai sholat yang lainnya. Nanti ini contoh, ini sholat zuhur. Ini sholat zuhur. Nanti sampai asar itu antara ini diampuni dosa-dosanya. Antaranya wudu sampai sholat yang lainnya, ya kan? Nanti ini kan contoh kamu wudu untuk sholat zuhur. Nanti yang ini antaranya wudu sampai waktu asar, sholat asar, ya kan? Itu. Jadi fadilahnya wudu yang lain.
Berarti ketika wudu untuk sholat itu sampai sholat yang lain itu diampuni dosa-dosanya antara itu. Ini juga khusus dosa-dosa kecil, pastinya ini khusus dosa-dosa kecil, ya kan? Tuh. Jadi ketika kok diantaranya wudhu sama sholat yang lain itu kok ada melawan dosa kecil, ya diampuni dosa-dosanya, ya kan? Kayak seperti kemarin saya jelaskan hikmahnya sholat sehari semalam itu 17 rakaat seperti itu. Ini fadilah. Kalau ini fadilahnya wudhu. Kalau ini fadilahnya wudhu. Nah, itu fadilahnya wudhu. Yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Nama iku lamun turu sapa man. Ya, saya pinjam. Itu urutannya apa? Ini benerin ini nama. Benerin, itu dibenerin. Itu bukan kola tapi nama. Nama ini. Setelahnya man. Nama. Jadi kola dicoret. Coret saja. Kalau bisa sih, kalau bisa, andainya kalau ada nanti ada salah lagi, contoh ya, itu ditarik, tulisi la'an las soa an nama. Nama ini ada petik la'an las soa nama itu nanti kalau nanti ada kesalahan lagi itu dibenerin. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Nama iku lamun turu sapa man. 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 Terus apa? Ala wudu'in ing atase wudu. Ala wudu'in ing atase wudu. Jadi dalam keadaan punya wudu. Fa'adroka mongko nemoni. Fa'adroka mongko nemoni. Hu engman al mautu apa mati. Fitil kalailati ing dalem mengkono bengi. Fitil kalailati ing dalem mengkono bengi. Fitil kalailati ing dalem mengkono bengi. Jadi ini tidur dalam keadaan wudu, maka jika dia malam itu kok mati, fahuwa mongko utawi man indallahi. Indah itu termasuk dzaraf, jadi dha ing dalem. Indallahi ing dalem ngarsane Allah. Indallahi ing dalem ngarsane Allah.
ngarsane Allah. Indallah ing dalem ngarsane Allah, syahidun iku syahid. Syahidun iku syahid. Jadi hadis yang ini menjelaskan barang siapa yang dia tidur dalam keadaan masih punya wudu, maka jika kok seandainya di malam itu kok dia memang dicabut nyawanya dan mati dalam keadaan masih punya wudu, maka matinya mati syahid. Makanya ini syahidnya syahid akhirat, syahid akhirat. Jadi kalau syahid akhirat ya masih dimandikan. Kalau yang enggak dimandikan itu syahid dunia akhirat, seperti halnya orang yang mati dalam perang itu. Nah, ini berarti menjelaskan jika kok orang itu tidur masih dalam keadaan wudhu, makanya saya anjurkan ketika sebelum tidur itu memang berwudu dulu, punya wudu dulu. Nah, setelah punya wudu, doa tidur seperti halnya yang biasa Nabi Muhammad itu lakukan. Ini yang sering doa itu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawatu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika robbatan wa robbatan ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta bismika Allahumma ahya wa bismika bukan kok ini kok bukan apa doa tidur bukan kok setelah doa ini dong setelah ini tidur enggak, ini contoh kalau ini doanya doa tidur panjang ya itu ada apa itu biasanya ada di majmu biasanya ada doa itu pertama doa itu ada pastinya itu panjang memang panjang. Nah, lalu yang terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setelah itu nggak usah bicara apapun, dah siap-siap tidur aja. Itu kesunahannya ketika mau tidur. Sunahnya banyak ketika sebelum tidur itu. Jadi wudu dulu. Jadi sebelum tidur itu sudah dipersiapkan apapun. Jadi bukan kok tidur dan tidur enggak. Jangan itu tidur itu disiapkan dulu. Wudu dulu baru menyiapkan tempat tidurnya. Lalu doa itu banyak kesunahannya dan sering Nabi lakukan. Seperti halnya baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu itu tadi baca doa yang tadi panjang tadi. Ya kalau belum terbiasa pun enggak apa-apa. Paling enggak bismillahumma ahya wa bismika amanun. Nah itu cukup, itu enggak apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena juga ketika kok akhir katanya kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika bahasan di bab yang fadilahnya la ilaha illallah itu kan ketika akhir ucapannya kok la ilaha illallah, maka nantinya langsung masuk surga langsung. Makanya ketika ini tadi tanda kalau Allah itu menganggap kalau ada orang kok mati masih dalam keadaan wudu, itu matinya mati syahid akhirat. Makanya ketika syahid itu pasti langsung masuk surga. Makanya itu dibiasakan dulu. Jadi sebelum tidur itu enggak kok langsung plek, jangan itu disiapkan dulu. Itu dibiasakan ya.
Itu adabnya sebelum tidur. Jangan kalau langsung tidur gitu, jangan. Ya, tuh, banyak. Tuh, fadilahnya wudhu, besar kan? Itu sampai dianggap sebagai mati syahid. Nggak tahu kapan itu mati. Bisa saja ketika tidur pun mati. Bisa saja, ya kan? Nggak tahu. Dah. Terus subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum